menghadapi tekanan dari tim away. Dan ini dia line up yang disiapkan oleh PSMS Medan. Iya, ada beberapa rotasi yang dilakukan oleh Coach Soeharto dan salah satunya di lini depan. Kita bisa lihat bagaimana Choi Dong-soo langsung mendapat kepercayaan tampil bersama Osas Marvelius. Kemudian In Kyun Oh juga tampil bersama Luis Peña. Kedua pemain yang diharapkan menjadi irama permainan dari tim PSMS Medan. Dan ini dia tim pemuncak klasemen Sriwijaya FC asuhan Kas Hartadi. Ya, bagi Sriwijaya FC mereka tetap konsisten untuk memainkan pola menyerang namun hanya menggunakan satu striker yaitu Kit Kemba Gams, Hilton Moriera dan juga Muhammad Ridwan memang kerap Banyak pertandingan harus tampil dalam performa terbaiknya tentunya Aeng memimpin derby Andalas yang sudah sangat dinantikan oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia. Dan inilah dia mitra sepak bola kick off babak pertama. Sriwijaya FC, kostum kebanggaan mereka kuning-kuning, garis merah, dan ini dia sebuah serangan pertama dari Kit Kemba Gams langsung masuk ke kotak penalti. Sebuah upaya yang begitu luar biasa dari Kit Kemba masih bisa dipotong oleh Marcus Haris Maulana. ya menjadi sebuah pemanasan sepertinya bagi Kit Kemba Gams mendapatkan peluang di menit-menit awal. Sayang Kit Kemba Gams sedikit ragu-ragu tadi antara langsung melakukan shooting ataupun mengumpan. Keputusan dari Kit Kemba Gams untuk mengumpan juga mendapat respons yang baik dari Marcus Haris Maulana. Kita lihat lagi-lagi penampilan yang tidak kenal takut dari para pemain Sriwijaya FC dengan high pressure selalu menutup celah. Sebuah serangan balik cepat coba dibangun melalui kaki Osas Marvelus Saha. Dapat diantisipasi tadi oleh Markus Bahtiar nampaknya. Atmosfer yang begitu luar biasa di dalam stadion Teladan bisa menciutkan nyali para pemain Sriwijaya. Kita lihat begitu luar biasa membuat merinding. Upaya pertama kali ini jatuh pada kaki Choi Dong-soo. Di blok tadi upaya dari pemain asal Korea Selatan. Yang acap kali selalu memberikan tekanan melalui sisi sebelah kanan pertahanan tim lawan. Ya, musim lalu pun Choi Dong-soo pada saat memperkuat Persisam Putra Samarinda tampil sangat eksplosif. Seringkali juga menjadi pemain pengganti yang sangat dibutuhkan oleh Persisam pada saat Persisam mengalami deadlock. Kali ini mendapat kepercayaan untuk tampil dari menit-menit awal. Pemain yang dikenal agresif, tidak pernah berhenti berlari hingga menit-menit akhir. Thierry Gattuso harus fokus ekstra keras juga untuk mengawali partai kali ini. Karena 15 menit menjadi waktu yang sangat penting bagi Sriwijaya untuk menahan gempuran demi gempuran dari tuan rumah. Suasana bench dari PSMS Medan dengan caretaker manager sementara Soeharto. Choi Dong-soo kontrol cukup baik tadi. Wow, Zulkarnain lagi-lagi mengancam. Ini dia pemain yang harus sangat diwaspadai dengan akselerasinya yang masuk ke kotak penalti. Lagi sebuah umpan dari Zulkarnain masih dapat diantisipasi lini pertahanan Sriwijaya FC. Gagal tadi In Kyun Oh menguasai bola. Ya, sedikit terlambat tadi In Kyun Oh melihat kontrol dari Firman Utima yang sebenarnya kurang sempurna sehingga melakukan pelanggaran terhadap Firman. Ya, Zulkarnain pahlawan ketika PSMS Medan menaklukkan Persiram Baja 4. Menciptakan satu-satunya gol kemenangan pada partai kali itu. Belum bisa berbuat banyak Hilton Moriera. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mahyadi Panggabean yang selama build up partai ini mengatakan bahwa dia memiliki begitu banyak memori menyenangkan ketika membela PSMS Medan. Lemparan jauh dituju kepada Hilton, ada Hendriawan di sana berduel udara dengan Hilton. Klaim langsung diberikan oleh Marcus Haris Maulana mengamankan kotak penalti dari PSMS Medan. Markus Bahtiar. Baik sekali pennya. Sebuah umpan ditujukan pada Choi Dong-soo tadi. Dan kembali peluang bagi Zulkarnain. Diamankan tadi oleh Lim Junsik. Kita lihat mengurung para pemain Sriwijaya FC di daerahnya sendiri. PSMS Medan berupaya membuka lini pertahanan yang terkoordinir dengan baik oleh Thierry Gattuso dan kawan-kawan. Ya, dan lini tengah PSMS juga tampil sangat kreatif meskipun baru menit-menit awal.
Sebelum juga tadi aksi dari Luis Peña, sebelumnya juga Zulkarnain bermain sangat apik, bahkan kerap kali melakukan dribbling di lini pertahanan Sriwijaya FC, dan memang itulah yang dibutuhkan untuk menahan atau membendung kreativitas yang lebih baik lagi sebenarnya yang berada di kubu Sriwijaya FC dengan hadirnya Firman, Ponario, belum lagi Hilton Moreira yang kali ini justru bermain sebagai penyerang sayap. Dan kita lihat Kashar tadi memberikan suatu kejutan yang menarik di lini pertahanan, di mana Markus Bahtiar dipercaya menggantikan yang biasanya peran dari seorang Nova ataupun Ahmad Juprianto. Betul. Pada pertandingan sebelumnya bagi Sriwijaya FC, pada saat itu Ahmad Jufrianto yang bermain dan berduet dengan Thierry Gattuso yang sebenarnya merupakan pencetak gol bagi Sriwijaya FC. Thierry Gattuso di pertandingan sebelumnya. Memang rotasi lini belakang sering kali dilakukan oleh pelatih Kashar tadi. Flick header dari Hilton Moreira mencari pergerakan dari Keith Kayamagams yang harus kembali jauh ke belakang kepada Thierry Gattuso. Umpan jauh tadi, hampir saja kesalahan dari Sasa Zečević, mantan pemain Persiwa Wamena yang hampir saja membuang bola tadi, melakukan blunder. Kembali possession dikuasai para pemain Medan. Ini Qno dari sisi sebelah kiri. Upaya masuk menuju tengah, kita lihat kerjasama yang cukup apik. Wawan kali ini sebuah crossing berbahaya dan luar biasa. Ferry Sulu menunjukkan kelasnya dengan mengamankan daerah kotak penalti dari Sriwijaya FC tadi. Counter cepat dari kaki Ridwan, kita lihat cukup terbebas kali ini Ridwan. Umpan yang begitu terukur pada Keith Kayamagams, mencoba menggocek Sasa. Peluang yang terbuka tadi. Sayang sekali Hilton Moreira nampaknya dalam posisi offside. Dan inilah dia bukti permainan terbuka, saling menyerang, derby Andalas, Binder. Ya, sebenarnya baik sekali peluang yang diperoleh oleh Keith Kayamagams, namun ia pun tampil tidak egois dan ingin kembali melakukan umpan kepada Hilton Moreira. Menarik untuk dilihat, ya sangat tipis Hilton berada pada posisi offside. Keputusan yang tepat diambil oleh linesman tadi untuk mengangkat bendera, melihat keadaan atau posisi dari Hilton. Dan sebuah benturan yang tidak sengaja nampaknya terjadi antara Ridwan dengan Wawan. Animo yang luar biasa dari masyarakat Medan dapat terlihat, begitu luar biasanya mendukung tim kesayangan mereka. Dan tentunya sebuah tantangan bagi Kashar tadi untuk mempersiapkan mental para pemainnya menghadapi teror dalam arti kata positif dari penonton tuan rumah. Dan benturan yang cukup keras memang. Wawan Widiantoro tadi dengan Emrit Wan. Ya, Wawan memang tipe pemain belakang yang selalu tampil berani. Seringkali juga melakukan duel-duel yang berbahaya, baru saja ia lakukan dengan Ridwan. Ridwan juga adalah pemain yang sering dirotasi oleh coach Kashar tadi juga. Secara bergantian tampil di lini tengah. Upaya dari jarak jauh yang masih jauh dari harapan tadi. Belum bisa mengancam gawang dari Ferry Rotinsulu. Luis Peña nampaknya. Dan sangat penting juga bagi Ferry bahwa ia harus tampil tenang. Meskipun para pemain PSMS Medan sudah menunjukkan strategi ofensif di menit-menit awal. Seringkali kreativitas dari Luis Peña ataupun Zulkarnain merepotkan lini tengah dari Sriwijaya FC, di mana kita belum melihat ada keleluasan yang diperoleh oleh Firman ataupun Ponario Astaman untuk ikut menyerang. Coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri pertahanan Medan. Emrit Wan yang harus selalu head to head dengan Wawan Widiantoro. Duel yang cukup menarik di mana kedua pemain ini memiliki kecepatan dan juga skill yang sangat mumpuni. Kesalahan tadi. Dan dapat direbut dengan cepat oleh Qno yang berbenturan lagi-lagi dengan Markus Bahtiar. Pemain yang memang nampaknya disiapkan oleh Kashar tadi untuk menutup kecepatan para pemain PSMS Medan. Masih dikuasai oleh Qno yang cukup lama absen akibat cedera. Sebuah lempar ke dalam nampaknya. Dilakukan oleh Wawan Widiantoro. Saya tidak bisa dikontrol tadi oleh Osas Marvelus Saha.
Pemain depan yang sempat menciptakan gol begitu spektakuler ketika Medan menghadapi Persib Bandung. Dan ini dia caretaker sementara dari PSMS Medan yang sudah menunjukkan hasil Ya. positif di beberapa pertandingan. Betul sekali, di pertandingan ini pun PSMS Medan tidak menunjukkan statusnya sebagai tim yang sebenarnya berada di papan bawah. Ya. Sebagai tim tuan rumah mereka pun tidak takut melawan pimpinan klasemen sementara Sriwijaya FC. Bahkan di awal babak pertama ini belum kita bisa melihat kreativitas yang muncul dari lini tengah Sriwijaya FC yang dikenal penuh daya imajinasi tinggi. Masa Smart berusaha. Tanggung tadi umpannya namun lagi-lagi gagal dimanfaatkan oleh rekannya. Zulkarnain nampaknya tadi. Masih sangat sabar dan menanti perkembangan permainan kita lihat pada pemain Sriwijaya FC. Ya, dan mereka juga tampil sangat percaya diri. Iya. Tidak terlalu terburu-buru untuk mencetak gol di menit-menit awal. Ketenangan memang menjadi salah satu kunci keberhasilan dari Sriwijaya FC musim ini. Free kick nampaknya akan dihadapi oleh Ponario Astaman. Pendek kepada Lim. Oh, pelanggaran tadi cukup keras dari Ponario terhadap In Hyun Oh. Kalau kita lihat efektivitas nampaknya memang menjadi kunci dari permainan Sriwijaya FC. Mereka tidak terlalu banyak mencoba keluar menyerang untuk langsung menciptakan gol cepat. Ya. Justru lebih memperhatikan dulu sisi pertahanan karena sangat penting dalam partai tandang seperti ini. Ruang bagi PSMS Medan, In Hyun Oh coba masuk mencari support rekannya tadi. Ya, sebenarnya sudah terbaca juga bagaimana para pemain Sriwijaya FC sebenarnya memancing para pemain PSMS agar mereka keluar menyerang. Ya. Dan pada saat yang tepat mereka akan melakukan serangan balik secara cepat. Ya, kita saksikan bagaimana perubahan transformasi dari sistem bertahan ke penyerangan dari Sriwijaya FC begitu cepat dan sangat-sangat berbahaya. Dan Hilton Moreira kali ini di ujung kotak penalti dari PSMS Medan, sebuah pelanggaran yang nampaknya dilakukan oleh Firman. Oh, cukup reaktif tadi respons dari Samba terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Firman Utina. Menarik untuk melihat tayangan ulang apa yang sebenarnya terjadi. Ya, sebenarnya adalah benturan yang biasa-biasa saja, namun bagi Anton Samba tentu Ya, yang ini menunjukkan dia. sikap Oh. agresivitasnya ya. Cukup keras tadi pelanggaran dari Firman, namun kita lihat tangan dari Samba Iya. yang berusaha untuk sedikit melakukan pukulan tadi. Harus sangat berhati-hati tentunya. Beruntung kedua pemain tidak diberikan kartu akibat pelanggaran yang saya pikir cukup keras dan balasan reaksi yang tidak perlu tadi. Semakin menambah menarik tentunya bumbu persaingan di lini tengah yang menjadi lini vital pada partai sore hari ini. Keith Kayambagams yang harus bekerja ekstra keras, turun hingga ke belakang di lini tengah. Pelanggaran nampaknya. Sasa Zecevic, Andriawan. Baik sekali shielding dari Choi Dong-soo tadi, bisa melewati kawalan dari Thierry Gattuso, sebuah crossing yang tidak disambut oleh satupun rekannya tadi, namun nampaknya sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Choi Dong-soo sudah sangat baik. Ia menarik perhatian beberapa pemain Sriwijaya FC agar nantinya bisa melepaskan umpan. Namun sayang umpan yang dilepaskan sedikit terlambat, sudah melewati garis. Kita lihat bench daripada Sriwijaya FC yang penuh dengan pemain bintang. Dan salah satunya Nova Arianto yang masih harus menunggu giliran untuk tampil pada partai sore hari ini. Kasar tadi lebih mempercayakan posisi center back kepada Markus Batiar dan juga Thierry Gattuso. Namun kali ini kebebasan diberikan kepada Osas Smart berusaha untuk masuk ke daerah pertahanan. Sayang sekali terlalu lama tadi mengambil keputusan. Lim Junsik belum bisa melakukan link up yang baik dengan Firman Utina. Kalau kita boleh berbicara, kesuksesan dari PSMS Medan adalah memutuskan kinerja dari lini tengah Sriwijaya FC. Ya, jelas sekali mereka tidak memberikan ruang gerak
bagi Ponario, Lim Junsik ataupun Firman untuk berkreasi karena mereka terus-menerus melakukan pressure. Ya. Dan Choi Dong-soo baru saja memaksa Marcus Baktiar untuk melakukan pelanggaran yang sebenarnya tidak perlu karena Choi tidak berada pada posisi yang menguntungkan sebenarnya. Betul sekali. Dan peluang dari set piece yang harus sangat diperhatikan tentunya oleh backline dari Sriwijaya FC. Kiri Gattuso dan Ponario mengatur agar para pemain lini belakang untuk tetap fokus memperhatikan man mark 1 dan 1. Luis Peña yang akan menghadapi bola di momen yang sangat krusial pada partai sore hari ini. Sudah dilakukan oleh Luis Peña. Luar biasa upaya dari Luis Peña tadi mengejutkan Ferdinand Sulu. Ya, ini peluang terbaik bagi PSMS Medan di babak pertama. Luis Peña memang kita saksikan pemain yang selalu melakukan syuting langsung ke arah gawang. Baru saja hampir berhasil mencetak gol bagi timnya. Dan kerumunan para pemain PSMS Medan sebenarnya cukup menyulitkan Ferry Rotin Sulu untuk melakukan penyelamatan. Dan sangat beruntung ia bisa melakukan penyelamatan dengan sempurna tadi. Kembali datang sebuah serangan dari PSMS Medan melalui In Kyun Oh. Dapat digagalkan tadi nampaknya oleh Firman Utina, namun bola masih berada di kotak penalti Sriwijaya FC. Lagi begitu commanding peran dari Ferry mengamankan kotak penaltinya dan tarikan dari In Kyun Oh terhadap Hilton Morera berbuah free kick bagi Sriwijaya FC. Ya, ini dia. Ya, baik sekali penyelamatan dari Ferry Rotin Sulu. Meskipun ada begitu banyak pemain PSMS Medan. Tampil sangat fokus Ferry. Sedikit berbeda dengan Marcus Haris Maulana di kubu PSMS Medan di mana belum mendapatkan ujian yang berbahaya. Sejauh ini lini belakang dari PSMS Medan juga tampil sangat disiplin dan efisien. Mereka tidak terlalu banyak memainkan bola di lini pertahanan. Dua penjaga gawang yang menjadi kunci bagi tim nasional Indonesia nampaknya saling beradu pada sore hari ini. Ridwan melewati Zulkarnain tadi memberikan umpan kepada Supardi. Square pass kepada Firman Utina yang harus dilanggar lagi-lagi oleh In Kyun Oh. Ya, ini adalah strategi yang sangat pas dari pelatih Soeharto di mana para pemain PSMS Medan langsung diberikan instruksi untuk melakukan pressure kepada para pemain tengah Sriwijaya FC, siapapun pemain tersebut yang menguasai bola di lini tengah. Baru saja tadi Firman Utina begitu lekas dihadang oleh In Kyun Oh, mempersulit tentunya bagi dirinya untuk melepaskan distribusi bola ke depan. Ya, Ponario Astaman juga bermain lebih banyak di lini belakang, mencoba mengcover Thierry Gattuso ataupun Marcus Baktiar. Ponario Astaman kali ini bagi Sriwijaya FC. Coba melihat pergerakan rekan-rekannya. Mengambil inisiatif berikan umpan kepada Firman Utina dan terlepas. Keith Kayama-Gams. Luar biasa penyelamatan gemilang dari Marcus Haris Maulana. Mengamankan gawang PSMS Medan dari ancaman yang sangat berbahaya dari Keith Kayama-Gams tadi. Ya, peluang terbaik dari kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Keputusan yang sangat bijaksana dari Marcus Haris Maulana di mana ia sama sekali tidak melakukan pergerakan dan menunggu eksekusi dari Keith Kayama-Gams. Ya, kita saksikan bagaimana umpan yang dilepas oleh Firman tampaknya. Ya, begitu sempurna bagi Keith Kayama-Gams. Ya, ia tidak bergerak sama sekali dan menunggu eksekusi dari Keith Kayama-Gams sehingga tidak tertipu oleh dummy yang coba dilakukan oleh Gams. Kita saksikan bagaimana Marcus melakukan penyelamatan yang sangat sempurna. Dan pada akhirnya Keith Kayama sangat menyesal dan justru melakukan pelanggaran terhadap dirinya. Ya, sebuah penyelamatan satu tangan yang tentunya tidak mudah dilakukan oleh penjaga gawang. Dan terjadi sedikit kontak tadi antara Gams dengan Marcus Haris Maulana ketika dalam melakukan penyelamatan tadi. Ya, tentunya membuat Keith Kayama-Gams sangat frustrasi. Peluang one on one sebenarnya adalah makanan yang sangat sempurna bagi Keith Kayama-Gams di mana rasio mencetak golnya sangat tinggi pada saat ia tinggal berhadapan dengan seorang penjaga gawang. Dan inilah dia ancaman yang memang dimiliki oleh tim Sriwijaya FC dalam partai away mereka.
Satu saja serangan, terlepas seorang Kit Kayabagams langsung mengancam gawang dari tim tuan rumah. Dan Sasa Zečević tentunya harus berhati-hati menghadapi kelicinan pemain asal Saint Kitts and Nevis ini. Oh, cukup terbuka peluang kali ini bagi Luis Peña. Osas Marvel Saha cukup baik pada Choi Dong-su, namun lagi-lagi pengalaman dari Thierry Gattuso mengcover seorang Choi Dong-su tadi. Ya, ini covering yang sangat efisien dilakukan oleh Thierry Gattuso karena ia tentunya sudah mempelajari gerak dari Choi Dong-su yang kerap kali melakukan agresivitas di lini pertahanan Sriwijaya FC. Pemain yang memang selalu bergerak lari, menyulitkan lini belakang pertahanan lawan setiap kali ia bermain. Hampir tadi miskomunikasi antara Supardi dengan Markus Bahtiar. Luar biasa, hampir tidak menyisakan satu bangku kosong pun di tribun penonton di Stadion Teladan Medan. Firman Utina yang bisa memberikan umpan tadi, coba melewati Sasa Zečević. Choi Dong-su, Zulkarnain kali ini bagi PSMS Medan, berikan bola kepada Rumba. Coba mengembalikan umpan kepada Choi Dong-su tadi, namun sayang sekali lagi dapat diamankan daerah pertahanan Sriwijaya oleh Thierry Gattuso. Ya, tidak mudah untuk lepas dari radar Thierry Gattuso. Ya, Pemain yang menjadi tembok bagi Sriwijaya FC di lini belakang. Musim lalu pun Thierry Gattuso mengawal lini belakang Sriwijaya FC dengan sangat sempurna, menjadi pemain yang tidak tergantikan, ya. menjadi pilihan nomor satu bagi setiap pelatih yang melatih Sriwijaya FC. Seperti yang juga ditunjukkan oleh pelatih Kasar Tardi musim ini. Pelanggaran nampaknya tadi dilakukan oleh Rumba terhadap Hilton Moreira. Sudah menciptakan 9 gol sementara hingga partai sore hari ini. Hilton Moreira berdampingan dengan Kit Kayabagams memimpin klasemen top skor sementara. Gams sudah menciptakan 12 gol. Diamankan tadi bola, duel udara dengan Sasa Zečević. Luis Peña buang bola ke depan, jatuh pada kaki ataupun kepala dari Supardi. Pelanggaran dari Ridwan tadi terhadap Luis Peña. Ya, sudah terlihat bagaimana kinerja dari para pemain Sriwijaya FC sungguh melelahkan Ya. menghadapi pressure yang diberikan oleh para pemain PSMS Medan. Osas Marvelous Saha. Ikin O kali ini. Choi Dong-su dapat dipotong oleh Markus Bahtiar. Kembali Choi Dong-su dan harus dilanggar tadi pergerakan dari Choi Dong-su oleh Ponario Astaman, dan lagi-lagi ancaman tembakan bebas tentunya dari daerah yang cukup berbahaya. Jarak yang sangat ideal. Ya, sebenarnya ada peluang bagi Choi Dong-su tadi untuk melakukan shooting ke arah gawang Ferry Rotinsulu. Ada sedikit dorongan dari Ponario Astaman yang menyebabkannya tidak bisa melakukan eksekusi dan terjatuh. Harus berhati-hati Ferry Rotinsulu mengamankan gawangnya dan menyiapkan pagar hidup tentunya untuk menghalau sebuah upaya dari PSMS Medan. Kita lihat trio Inkyun Oh, Marvelous Saha dan juga Luis Peña sedang berbincang untuk menentukan siapa yang akan menjadi eksekutor tendangan kali ini. Tiga pemain yang memiliki kemampuan mumpuni untuk bisa merepotkan Ferry Rotinsulu. Sangat ideal tentunya bagi Osas ataupun Luis Peña untuk melakukan eksekusi dengan power Ya, dan mengharapkan terjadi sebuah scrimmage atau kesalahan dari lini belakang Sriwijaya FC. 20.000 pasang mata di Stadion Teladan Medan menantikan tentunya apa yang akan terjadi melalui free kick yang dihadapi oleh Luis Peña dan juga Saha dan Inkyun Oh. Ekspektasi yang sangat mantap tentunya diberikan terhadap sepakan bebas kali ini. Luis Peña tepat diperlukan Ferry Rotinsulu kembali. Ya, posisi yang pas dari Ferry menyebabkannya dengan mudah untuk mengamankan bola. Seperti diperkirakan Luis Peña justru menggunakan powernya. Oh, miss header tadi jatuh kepada penguasaan Kit Kayabagams.
Rumba tadi melakukan sedikit kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh Keith Kayamba-Gams. Dan ini dia kembali sebuah upaya yang on target lagi-lagi dari Luis Peña. Ya, eksekusi yang sangat sempurna dari Luis Peña melewati pagar pemain. Tendangan yang sedikit melengkung tadi, namun tepat berada di pelukan Ferry Rotinsulu. Berada pada posisi yang pas penjaga gawang yang satu ini. Penjaga gawang abadi nomor 1 dari Sriwijaya FC. Firman Utina coba menekan Marcus Haris Maulana dan nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu tadi, kurang sempurna. Sebuah upaya coba dilakukan oleh Firman Utina tadi. Yang cukup menarik Binder, di Stadion Teladan ini juga terdapat beberapa dari rekan-rekan Belada Sriwijaya Mania yang datang jauh-jauh dari Sumsel tentunya. Mereka menempati posisi tampaknya di belakang gawang dari Ferry Rotinsulu. Ya, dan hadirnya juga fans dari tim tamu memberikan sinyal bahwa mereka menyatu sebagai supporter. Ya. Dan diharapkan juga tidak terjadi gesekan di antara para supporter yang hadir di Stadion Teladan Medan menyaksikan pertandingan yang sangat seru ini. Betul sekali. Ya, sangat tidak diperkirakan bagaimana tim sekelas Sriwijaya FC yang merupakan pemuncak klasemen dipaksa untuk bersusah payah di Stadion Teladan Medan sore hari ini. Baru satu peluang yang sangat berbahaya hadir dari Kit Kayamba-Gams pada saat ia berada pada posisi one-on-one dengan Marcus Haris Maulana. Dan kembali sebuah umpan melalui set piece dari Luis Peña tadi. Coba diarahkan kepada Rumba dan Osas Marvelous Zaha. Kembali diamankan oleh Thierry Gattuso. Hilton Moreira. Kembali long ball yang tidak terarah tadi dari Hilton Moreira. Antisipasi dengan baik oleh Wawan Widiantoro bersama dengan Luis Peña, dan kali ini tekanan lagi-lagi dari Choi Dong-soo. Pemain yang selalu menyulitkan lini pertahanan dengan pergerakan yang begitu bebas. Zulkarnain sayang tadi, first touch-nya kurang baik dari Zulkarnain. Tidak bisa memanfaatkan peluang di depan area kotak penalti dari Sriwijaya FC. Lagi belum bisa para pemain Sriwijaya seperti biasanya bermainkan bola dengan tenang dan dengan mudah di lini tengah. Gangguan demi gangguan dari Samba dan juga Rumba. Dua gelandang bertahan mungkin yang dimiliki oleh PSMS Medan benar-benar tidak memberikan ruang kepada Ponario, Lim Jun-sik, dan juga Firman Utina untuk berkreasi. Kita lihat ciri khas dari strategi rap-rap ala Medan. Dan iya, Hilton Moreira sayang sekali di saat yang begitu penting Hilton justru kehilangan keseimbangan tadi. Apakah terjadi sebuah kontak dengan salah seorang pemain PSMS Medan? Menarik untuk melihat tayangan ulang tentunya, namun Hilton tadi di saat yang begitu genting tidak bisa melepaskan tembakan menuju gawang dari Marcus Haris Maulana. Masih tetap imbang tanpa gol. Keadaan sementara di Stadion Teladan Medan semakin sore semakin penuh. Kita lihat seluruh tempat duduk sudah diisi oleh smack. Ya, saudara, umpan yang sangat sempurna dari M. Ridwan dan sebenarnya tidak ada gangguan Tidak ada kepada kontak sama Hilton. sekali dari Hendriawan tadi. Ya, ia tampaknya kehilangan keseimbangan pada saat mencoba melakukan lob ataupun eksekusi di depan penjaga gawang Marcus Haris Maulana. Dan untuk kali kedua, Marcus justru menjadi pemenang pada saat terjadi situasi one-on-one setelah sebelumnya melawan Kit Kayamba-Gams. Juga berhasil menyelamatkan gawangnya setelah melakukan penyelamatan menggunakan hanya satu tangan. Kita lihat dukungan yang begitu totalitas diberikan oleh Smack hooligan asal kota Medan tentunya. Setelah semalam kita melihat bagaimana aksi dari Jakmania dan juga Aremania memberikan tayangan khusus tentunya bagi kita pencinta sepak bola Indonesia. Menyaksikan dua supporter dari tim yang berlawanan justru berada damai di satu stadion, saling mendukung tanpa adanya friksi yang terjadi. Dan itu pula yang terjadi nampaknya pada pemandangan sore hari ini, di mana Smack berdampingan dengan Belada Singamania. Menempati tribun utara nampaknya para supporter dari Sriwijaya. Mahyadi Panggabean lagi-lagi dengan ciri khas lemparan jauhnya. Nampaknya akan mengarahkan kepada Hilton maupun Kit Kayamba-Gams. Oh, bukan sebuah handball nampaknya. Klaim tadi dilakukan oleh Hilton Moreira memang sedikit nampaknya terlihat menyentuh tangan pemain PSMS Medan. Ponario kali ini
coba mengatur serangan dan ritme permainan dari Sriwijaya. Emre Ridwan, sebuah through pass yang gagal tadi diarahkan kepada Kif Kayamba Gams. Ya, sebenarnya para pemain Sriwijaya FC harus lebih fokus lagi terhadap permainan mereka dan tidak terintimidasi oleh permainan keras yang ditunjukkan oleh kubu PSMS Medan. Iya, Karena terindikasi bagaimana tadi Kit Kayamba Gams ataupun sebelumnya Hilton Moreira lebih menginginkan wasit memberikan keputusan pelanggaran. betul sekali. Padahal mereka memiliki kans untuk terus bermain dan melaju. Protes yang berlebihan tentunya akan menjadi sebuah distraksi bagi para pemain Sriwijaya FC. Firman kali ini lagi tidak bisa memanfaatkan sedikit celah tadi di lini pertahanan PSMS Medan, diamankan oleh Sasa Zecevic. Ini Qno kembalikan bola kepada Zulkarnain, begitu instrumental bagi hidupnya lini tengah PSMS Medan pada partai sore hari ini. Supardi tidak terlalu banyak melakukan ekspansi menuju daerah pertahanan dari PSMS Medan. Sebuah long ball lagi-lagi cukup terukur kali ini dari Ponario Astaman. Hilton Moreira kawal ketat kita lihat oleh Rumba. Tidak ada celah kita lihat sama sekali. Dan, sebuah pelanggaran keras yang tidak perlu nampaknya dari Zulkarnain. Ya, tepat sekali keputusan dari wasit untuk memberikan kartu bagi Ya. Zulkarnain karena pelanggaran yang dilakukan termasuk kategori profesional. Betul. Sangat beruntung Zulkarnain hanya mendapatkan kartu kuning. Ya, ini dia pelanggaran yang sangat keras menggunakan sikunya Betul. terhadap Over agresif Ya. tadi Zulkarnain, dan Hilton kita lihat Moreira. ada pijakan yang tidak perlu terjadi dari Mahyadi tadi. Nampaknya sekedar bercanda dengan para pemain dari PSMS Medan tentunya. Rumba dan Zulkarnain berada di pagar hidup, mencoba mengamati apa yang akan dilakukan oleh Firman Utina. Menuju far post dan sempat terlepas tadi dari genggaman penjaga gawang Markus Haris Maulana sehingga mengakibatkan sepak pojok bagi Sriwijaya FC. Ya, ini yang harus dijaga oleh Markus ya. Artinya setelah melakukan begitu banyak penyelamatan yang gemilang dan penyelamatan yang seharusnya menjadi gol bagi Sriwijaya FC, mulai tampak sedikit inkonsistensi dari Markus, di mana sebenarnya tadi merupakan penyelamatan yang begitu mudah, namun terselip dari jangkauannya. Sebuah keadaan yang cukup mengancam lini pertahanan dari Medan. Kita lihat pergerakan dari para pemain Sriwijaya FC merangsek masuk menuju kotak penalti. Ada Gams, ada Gattuso. Dijaga dengan ketat oleh Sasa tadi. Baik sekali. Clearance dari Sasa Zecevic jatuh pada kaki Supardi, crossing Supardi. Mudah bagi Markus Haris Maulana. Harus menjaga emosinya tentunya Markus tadi dengan membanting bola. Menguji kesabaran dari Aing Suara, kita lihat meminta kartu kuning, suatu hal yang tidak perlu dilakukan oleh pemain profesional. Ya, seharusnya ini yang dijaga oleh Markus. Ya, Bahwa selain juga ia tampil tenang, ia juga harus benar-benar menyelamatkan gawangnya tanpa melakukan aksi-aksi yang tidak perlu. Karena fokus utamanya adalah bagaimana menghambat Sriwijaya FC, tim yang menjadi tim produktif di Indonesia Super League musim ini untuk tidak mencetak gol, terutama di babak pertama ini. Sejauh ini penampilan dari Markus Haris Maulana adalah tanpa cacat. Choi Dong-soo ya lagi-lagi berada di bawah radar Thierry Gattuso. luar biasa saling berduel. Gattuso dan juga Choi tadi. Pemain bertahan, center back yang tidak tergantikan kita lihat sepanjang musim ini. Acap kali berganti partner, namun Ya, Gattuso betul. selalu dipercaya oleh Kas Hartadi sebagai starting 11 dari tim Sriwijaya FC. Bermula dari Nova dan juga Ahmad Juprianto, dan kali ini Markus Bahtiar diturunkan secara bergantian untuk mendampingi pemain yang satu ini. Choi kali ini. Secara kerjasama tim kita lihat permainan dari PSMS sedikit lebih baik dari Sriwijaya. Namun efektivitas serangan justru dipegang oleh tim tamu. Beberapa kali sudah mengancam gawang dari Markus Haris Maulana, baik dari Gams maupun Hilton Moreira. Dan ini yang selalu menjadi ancaman nyata bagi tim tuan rumah dan harus selalu berhati-hati dan tidak keluar serta-merta hanya menyerang. Ini pertahanan dari Sriwijaya FC harus menampilkan permainan yang terkendali, mengawasi pergerakan para pemain depan yang berbahaya dari Sriwijaya dan pelanggaran dari Hilton Moreira terhadap Rumba tadi. Cukup frustrasi nampaknya Hilton Moreira untuk melepaskan diri dari kawalan Rumba.
Ya, ini sebenarnya adalah pelanggaran yang tidak perlu dilakukan oleh Hilton. Namun terindikasi ia pun terbawa oleh irama permainan para pemain PSMS Medan yang tampil sangat-sangat agresif. Memang tidak menjurus kasar, namun permainan keras dari PSMS Medan sangat menyulitkan kreativitas dari anak-anak Sriwijaya FC. Memang ada beberapa fast break yang dilakukan oleh kubu tim tamu, di mana Kit Kayambagams dan juga Hilton mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol. Namun terlepas dari kedua hal tersebut, sulit sekali bagi Sriwijaya FC untuk terus mengancam gawang Markus Haris Maulana. Tidak seperti biasanya, kesalahan dilakukan oleh Hilton tadi yang tidak melihat pergerakan dari Kit Kayambagams. Dan Mahyadi juga tadi terlepas penguasaan bola dari Mahyadi Panggabean. Asas Marvel usaha. Kita lihat lagi peranan yang sangat penting dipegang oleh Lim Junsik untuk selalu mengawal dan melakukan patroli di depan 4 pemain bertahan Sriwijaya FC. Firman Udina, Lim Junsik, Ponario Astaman mencoba memberikan efek positif terhadap penyerangan dari Sriwijaya FC. Ponario Astaman lagi dapat dikuasai tadi bola dari Ponario dan peluang kali ini bagi Sriwijaya FC. Ya, sebuah set play yang kerap kali diterapkan oleh para pemain Sriwijaya FC tadi. Melibatkan 3 pemain lagi, Hilton, M. Ridwan, dan juga Kit Kayambagams. Namun masih memiliki inisiatif yang sangat baik, Markus. Lagi-lagi mengantisipasi serangan yang coba dilakukan oleh para pemain Sriwijaya FC terhadap gawangnya. Choi Dong-soo. Luis Peña pada Samba. Kali ini Zulkarnain mencoba melewati Lim Junsik. Gagal dikuasai oleh Choi Dong-soo tadi. Sebuah umpan dari Samba. M. Ridwan coba counter cepat dengan kecepatan yang dimiliki. Kita lihat para pemain Sriwijaya merangkai sebuah serangan balik. Kit Kayambagams dari sebelah kiri pertahanan PSMS Medan, sebuah crossing dilakukan. Cukup terbebas Ridwan, kita lihat setup yang sangat baik. Ponario Astaman, tembakan langsung diberikan oleh Ponario Astaman dari luar kotak penalti yang cukup mengancam. Ya, memang dalam beberapa menit terakhir para pemain Sriwijaya FC sangat sulit untuk menembus kotak penalti PSMS Medan. Dan ada sedikit perubahan strategi dalam bermain, di mana mereka mencoba melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti. Sebuah sodoran umpan yang sangat baik sebenarnya kepada Ponario Astaman. Ya, sangat disesalkan bagi Ponario, ia tidak mampu melakukan shooting yang sempurna. Sangat jauh melayang di atas gawang Markus. Hampir saja melepaskan diri dari perangkap yang coba dibangun oleh para pemain PSMS Medan dari Hilton Moreira. Sedikit off saja timing dari pemain asal Brazil ini tadi. Sudah mulai menemukan ciri khas mereka Sriwijaya FC. Passing game mereka sudah mulai jalan. Ponario dan juga Firman mulai menikmati permainan dan ini bisa mengancam tentunya konsentrasi dari pertahanan PSMS Medan. Anton Samba, pemain berpengalaman yang jadi kunci bagi PSMS Medan dalam beberapa partai terakhir. Penampilannya begitu luar biasa. Kemenangan spektakuler diraih oleh PSMS Medan dengan menghancurkan Persiba Balikpapan di stadion ini dengan skor mencolok 4-1. Dan itu adalah awal form baik yang mereka dapatkan di beberapa game terakhir walaupun sempat kalah dengan skor tipis atas PSAP Sigi. Pada partai terakhir menghadapi Persiram Raja Ampat, 3 poin kembali dapat diraih melalui kaki Zulkarnain, mencetak gol satu-satunya dan peluang serangan yang sangat cepat dari Im Kyun Oh tadi. Lagi-lagi siapa lagi kalau bukan Thierry Gattuso. Ya, ini harus diwaspadai oleh kubu PSMS Medan, sebuah fast break yang terus ditampilkan oleh para pemain Sriwijaya FC. Dan lagi-lagi Hilton Moreira untuk kali kedua secara beruntun tampaknya berada pada posisi offside. Ya, apakah berada pada posisi offside? Oh, sangat marginal. Betul. Ya, masih sulit untuk dilihat apakah benar Hilton berada pada posisi off. Ya. Dari sudut kamera yang menayangkan replay.
Dari sisi terluar terlihat Ya. Sasa Zečević nampaknya memainkan Hilton dalam posisi yang onside tadi. Betul. Harus berhati-hati tentunya kinerja dari lini pertahanan. Oh. SMS dan pelanggaran cukup keras Ponario terhadap Zulkarnain, duel sesama pemain bernomor punggung 11, dan ini dia karakter yang memang sedikit berbeda ditunjukkan oleh Ponario pada sore hari ini, bermain cukup keras, Ya. menghalau laju daripada pemain tengah dari PSMS Medan. Ya, soalnya ia menghadapi body charge ya dari Ya. Zulkarnain. Terlihat tadi bagaimana Zulkarnain menggunakan tubuhnya untuk menahan Ponario dalam urusan merebut bola. Sehingga Ponario pun terbawa dan justru melakukan pelanggaran terhadap Zulkarnain. Oh, sebuah pelanggaran di area yang sangat berbahaya, nampaknya tidak perlu dilakukan oleh Thierry Gattuso. Ini dia ancaman di menit-menit akhir babak pertama. Cukup sentral dan sangat mengancam tentunya. Akan menjadi petaka apabila PSMS Medan mampu memanfaatkan set piece ini. Sebuah petaka yang memang harus diwaspadai oleh Sriwijaya FC agar tidak tertinggal 1 gol menuju halftime di waktu-waktu yang sangat krusial tentunya. Mahyadi, Gams, Hilton, dan juga Lim Junsik kita lihat. Mungkin salah satu pagar hidup termahal di Iya. Indonesia Super League. Ya, namun ini adalah situasi terbaik dari serangkaian tendangan bebas yang diperoleh oleh PSMS Medan. Sebelumnya 2 tendangan bebas yang dieksekusi oleh Luis Peña hampir menghasilkan gol bagi PSMS Medan. Menarik untuk dilihat apakah tetap Luis Peña yang diberikan tanggung jawab ataukah Osas Marvelius ataupun In Kyun Oh yang sebenarnya adalah pemain yang menggunakan kaki kirinya untuk melakukan eksekusi tendangan jarak-jarak jauh. Ya, sudut yang cukup ideal untuk In Kyun Oh dan juga Osas Marvelous. In Kyun Oh, luar biasa penyembatan yang sangat gemilang dari Ferry Rotinsulu, lagi-lagi membuktikan kelas penjaga gawang yang satu ini. Ya, kita saksikan bagaimana Ferry melakukan penyelamatan juga menggunakan instingnya, nalurinya. Padahal begitu kencang hasil tendangan dari In Kyun Oh yang tampak sebenarnya akan menghasilkan gol bagi PSMS Medan. Ada sebuah refleks yang baik dari Ferry. Tekanan lagi dari kaki Anton Samba. Sasa tadi gagal memanfaatkan peluang di mulut gawang Ferry Rotinsulu. In Kyun Oh lagi tembakan jarak jauh, menipis di sisi sebelah kiri gawang dari Ferry Rotinsulu. Ancaman di menit-menit akhir jelas dilakukan oleh tim tuan rumah, menaikkan tempo dan agresivitas permainan mereka. Dan di background terdengar sorak-sorai dukungan para pendukung tuan rumah, dan ini dia tayangan Ya. ulang. Begitu terukur benar. Betul. Dan kita saksikan bagaimana refleks dari Ferry yang menggagalkan eksekusi In Kyun Oh, pemain yang pertama kali diberikan kans untuk menendang tendangan bebas. Oh, peluang kali ini bagi Sriwijaya FC. Ridwan. Sebuah crossing langsung. Dapat diamankan oleh Rumba, tadi ditujukan pada Kif Kemba Gams. Hilton Moreira terbebas kali ini. Hilton Moreira bukan sebuah pelanggaran, play on. Play on tadi dari wasit Ain Suarlan. Melihat tidak adanya pelanggaran terhadap Hilton Moreira. Sangat cepat tempo permainan di 10 menit akhir. Oh, Dan pelanggaran nampaknya jelas dilakukan oleh Mahyadi Panggabean terhadap Choi Dong-su. ya Choi Dong-su ini Kartu kuning. menjadi pemain yang sangat efektif bagi PSMS Medan, di mana ia terus memancing para pemain Sriwijaya FC untuk melakukan pelanggaran terhadap dirinya. Mahyadi Panggabean termakan oleh skill Choi Dong-su. Choi. Dan Dong-su. memang Choi bukanlah pemain yang produktif, bukan termasuk pemain depan kategori produktif, namun permainannya ataupun akselerasi yang kerap ia lakukan ke jantung pertahanan tim lawan yang membuat lini pertahanan lawan sering menjatuhkannya atau melakukan pelanggaran terhadap dirinya. Dan lagi tebaran ancaman akan diberikan oleh PSMS Medan melalui set piece dari kaki kiri In Kyun Oh. Sayang tidak sempurna kali ini maksud dari pemain asal Korea, In Kyun Oh. Anton Samba begitu commanding, memotong setiap aliran bola para pemain Sriwijaya FC. Dan barang ke dalam bagi PSMS Medan. Kembali dapat dipotong oleh Thierry Gattuso. Choi Dong-su bersama dengan Rumba, crossing menuju kotak penalti tadi. Osas Marvelous Saha Ya, gagal tadi, sebuah heading dari Saha.
sangat tidak mudah bagi PSMS Medan apabila mereka menggunakan crossing dari kedua sektor sayap. Karena memang pembacaan dari Thierry Gattuso ataupun Marcus Baktiar sangat baik sepanjang pertandingan ini. Menit terakhir pada babak pertama. Skor sementara masih tetap berimbang tanpa gol 0-0. Pertandingan yang sangat ketat melahirkan begitu banyak peluang juga di depan gawang. Namun secara mengejutkan skor masih berada di kedudukan 0-0. Ya, dan yang menarik justru peluang dari kedua tim hadir melalui dua situasi yang berbeda di mana PSMS Medan mendapatkan 3 peluang, ketiganya melalui tendangan bebas. Dan Sriwijaya FC mendapatkan 3 peluang di mana ketiganya melalui open play ataupun permainan terbuka. Masih tegang tentunya Kampak, Smack, dan juga Beladas Sriwijaya Mania yang mengisi penuh Stadion Teladan. 1 menit saja tambahan waktu yang diberikan oleh wasit Aeng Suwaran, minimal 1 menit untuk mengakhiri babak pertama yang penuh dengan aksi yang tentunya menjadi tontonan yang sangat menghibur untuk mengisi sore hari Anda di Indonesia Super League. Umpan dilakukan oleh Firman Utina, diamankan tadi oleh Hendrawan. Mencoba melakukan ball possession dan menghambat laju pertandingan. Kita lihat para pemain Sriwijaya sadar betul sudah memasuki menit-menit akhir dan nampaknya Kasar tadi sangat puas dengan kinerja para pemain di lapangan dengan masih menahan imbang tim tuan rumah. Ya. Dan mitra sepak bola, akhir dari babak pertama, skor sementara masih berimbang 0-0 atau tanpa gol, di mana PSMS Medan belum mampu membobol gawang dari Ferry Rotinsulu yang tampil begitu baik. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.